Dan karena kelainannya Danilo ini, dia sering memotong rambut wanita diam-diam guys. Bahkan dia pernah memotong rambut wanita di dalam bus dan dia langsung melakukan masturbasi. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Ya, pada video kali ini aku akan membahas tentang Danilo Restivo yang mengidap fetis guys. Kelainan seks itu banyak jenisnya dan salah satunya itu adalah fetis. Fetis sendiri adalah kelainan seks terhadap benda-benda mati. Contohnya kepada pakaian dalam wanita, sepatu, dan mungkin benda yang lainnya. Wow. Dan yang terjadi kepada Danilo Restivo ini adalah terhadap rambut guys. Ya, jadi dia ini kalau misalkan setiap melihat rambut wanita itu hawanya ya begitulah, bergairah gitu. Selain kebiasaan anehnya itu, dia juga sampai membunuh 2 orang wanita guys. Dan Danilo ini juga termasuk pembunuh yang cukup cerdas guys, karena dia berhasil mengecoh polisi sampai puluhan tahun. Dan bagaimana ceritanya? Bersama Markas, mari kita bahas. Danilo Restivo lahir pada tanggal 3 April 1972 di Sisilia, Italia Selatan, dan kemudian dia pindah ke Potenza. Kelainan fetis yang dialami Danilo ini sudah ada sejak dia remaja guys. Dan untuk menemui korban-korbannya, dia akan menelepon para wanita itu dan mengajaknya berkencan dengan diiming-imingi hadiah. Tapi kalau misalkan para wanita itu menolak, dia akan melecehkan wanita itu dengan cara meneleponnya, lalu memutar soundtrack film Profondo Rosso, yaitu soundtrack yang dimainkan oleh si pembunuh sebelum membunuh korbannya guys. Jadi film Profondo Rosso ini adalah film Italia yang menceritakan tentang pembunuhan guys. Ya mungkin si Danilo ini melakukan itu untuk mengancam, tapi ada juga yang bilang kalau misalkan dia itu suka mengirim suara-suara desahan guys. Jadi memang kelakuan absurdnya ini sudah ada sejak dia kecil guys. Dan pada usianya yang ke-14 tahun, tanpa ada alasan yang jelas, dia pernah mengikat 2 orang anak laki-laki dan perempuan dan mengancamnya dengan menggunakan pisau pena guys. Dan pada usianya yang menginjak 20 tahun, dia juga sudah melecehkan tetangganya di Potenza. Dan sejak saat itulah kelainan seksnya mulai terlihat dengan jelas. Sikap aneh yang dialami Danilo ini berujung pada pembunuhan guys. Dan kasus pembunuhan pertama yang dilakukan Danilo ini adalah kepada wanita yang bernama Elisa Klebs. Jadi si Elisa ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara guys. Dan dia juga masih sekolah kelas 3 SMA di Italia. Jadi seperti biasa ya, si Danilo ini memujuk Elisa dengan menelponnya untuk mengajaknya berkencan guys. Ya memang sih pada awalnya Elisa ini ragu-ragu ya untuk menemui si Danilo ini, karena sifatnya yang aneh gitu. Dan sebelum bertemu juga si Elisa ya menuliskan di buku hariannya ya semacam curhat gitu tentang perilaku si Danilo yang cukup aneh guys. Ya, dan karena si Danilo ini terus memujuk Elisa dan juga dia mengiming-imingi hadiah untuk Elisa, akhirnya Elisa setuju untuk bertemu dengan Danilo guys. Karena si Elisa itu sebetulnya melihat Danilo kasihan karena seperti orang yang depresi gitu. Yap, dan akhirnya Elisa dan juga Danilo bertemu di Gereja Tritunggal Maha Kudus pada tanggal 12 September 1993 guys. Tapi Elisa kesana ditemenin temennya yang bernama Eliana Desiris. Jadi mereka itu ketemuan di gereja pada pukul 11.30 guys. Dan dari situlah Elisa tidak terlihat lagi dan tidak pulang ke rumahnya guys. Dan dari sinilah drama-drama dan juga petunjuk palsu tentang Elisa muncul guys. Dan pada hari itu juga Danilo yang sudah bertemu dengan Elisa pada sore harinya, dia pergi ke Napoli yang katanya untuk kuliah di sana guys. Dan anehnya, pendeta yang menjaga gereja itu juga tiba-tiba pergi dengan membawa kunci akses ke lantai atas gereja itu guys. Ya mungkin mereka pergi karena sudah tahu bahwa mereka akan diperiksa dan juga dicari ke sana guys. Karena memang betul pada waktu itu kakaknya Elisa mencari ke gereja dan tidak bisa mengaksesnya ke atas ya karena kuncinya dibawa oleh si pendeta itu. Dan si Eliana ini temennya Elisa juga ketika ditanyakan, dia mengaku kalau dia bertemu dengan Elisa ya ketika dia tiba di gereja itu. Dan setelah mengantar Elisa dia langsung pulang dan tidak melihatnya lagi guys. Dan karena si Elisa ini tidak ketemu juga, akhirnya kakaknya Elisa
melaporkan kehilangan Elisa kepada polisi guys, dan polisi mencurigai Danilo. Tapi saat ditemui polisi ya, si Danilo ini mengaku katanya si Elisa ini masih ada di gereja ketika dia pergi, karena setelah berdiskusi dia langsung pulang guys. Dan dia juga menyebutkan kalau misalkan si Elisa ini ketika dia bertemu dengan Danilo, dia itu seperti ketakutan, dan juga mengatakan kepada Danilo bahwa si Elisa ini mengalami pelecehan oleh anak laki-laki di sana guys. Tapi aktingnya si Danilo ini cukup bagus guys, karena pada saat ditanya polisi, dia ini bersikap seolah-olah takut, histeris begitu guys. Padahal semua yang dikatakannya itu adalah kebohongan. Dan anehnya ya, ketika ditanyakan kepada berbagai sumber, mereka malah mengatakan kalau mereka melihat Elisa bersama orang yang bermobil Fiat putih guys. Karena informasinya simpang siur, akhirnya penyelidikan terfokus kepada orang Albania, yaitu yang katanya bawa mobil Fiat putih, Eris Gega, Danilo, dan juga temannya Elisa, Eliana. Sehingga pada tahun 1996, mereka bertiga semuanya diadili oleh polisi karena memberikan informasi palsu guys. Tapi hanya si Danilo aja yang dinyatakan bersalah dan dipenjara 20 bulan penjara guys. Tapi penjaranya si Danilo ini bukan karena dia terbukti bersalah, tapi karena memberikan informasi palsu yang tadi guys. Setelah beberapa lama penyelidikan, akhirnya pada suatu saat kakaknya Elisa ini mendapatkan email yang katanya itu dari Elisa guys. Dan isi emailnya mengatakan kalau Elisa itu masih hidup, tapi tidak mau ditemui oleh mereka guys. Dan ketika dilacak servernya, ternyata email itu berasal dari warnet di Potenza guys. Dan ternyata Danilo ditemukan baru saja datang dari warnet itu guys. Jadi intinya yang mengirim email itu bukan Elisa, tapi Danilo yang berpura-pura menjadi Elisa guys. Singkat cerita, pada tanggal 17 Maret 2010, mayat si Elisa ini ditemukan guys di bawah ubin loteng gereja oleh seorang pekerja yang akan memperbaiki atap gereja itu guys. Jadi memang ditemukannya mayat Elisa ini setelah kejadian kasus pembunuhan oleh Danilo itu yang kedua guys. Jadi berkesinambungan gitu. Dan ternyata jasadnya Elisa ini dibantu disembunyikan oleh penjaga gereja Maha Kudus, ya tempat Elisa dan juga Danilo ketemuan. Dan makanya waktu itu si orang yang jaga gereja itu juga tiba-tiba pergi membawa kunci guys. Ya karena takut digeledah mungkin. Tapi saat dimintai keterangan, si penjaga gereja ini menyangkal kalau dia itu kenal dengan Danilo guys. Padahal dari foto Danilo ulang tahun yang ke-18, dia itu hadir sebagai salah satu tamunya guys. Dan dari hasil penyelidikan dan analisis dan juga bukti yang lainnya, ternyata betul guys bahwa yang membunuh Elisa itu adalah Danilo. Pembunuhan Heather Barnett ini terjadi jauh sebelum kasus pembunuhan Elisa terbongkar guys. Jadi Heather Barnett ini adalah ibu dari 2 orang anak yang masih berusia 48 tahun guys. Dan dia juga adalah seorang penjahit di Bournemouth. Jadi sebelum pembunuhan terjadi pada tahun 2002 itu, si Danilo sama istrinya pindah ke Bournemouth, Inggris guys. Jadi pada awalnya si Danilo ini pura-pura datang ke rumahnya si Heather ini untuk nanyain gitu apakah dia bisa buatin tirai gak buat rumahnya gitu kan, karena rumahnya itu baru. Padahal si Danilo itu sebetulnya cuma modus guys, karena tujuan aslinya itu adalah untuk mencuri kunci pintu rumahnya si Heather itu guys. Dan pada tanggal 12 November 2002 akhirnya pembunuhan Heather pun terjadi guys. Jadi sepulangnya Heather mengantar anak-anaknya sekolah, si Danilo ini diam-diam masuk ke dalam rumahnya Heather guys. Dan dari situlah terjadi pembunuhan Heather guys. Dan memang kejadian ini tidak ada yang tahu guys, dan baru diketahui dan ditemukan oleh anak-anaknya sepulang sekolah guys. Jadi pada saat anak-anaknya pulang sekolah, mereka tuh heran gitu dengan kondisi rumahnya kok berantakan. Dan ketika mereka membuka pintu kamar mandi, mereka menemukan jasad Heather dengan sangat mengenaskan guys. Ya anak-anaknya pasti kaget dong ya, dan mereka langsung berlari keluar guys. Dengan juga ya mereka mungkin menangis, histeris lah, seperti itulah ya. Dan ketika ditemukan jasadnya Heather ini sungguh sangat mengenaskan guys. Ininya dipotong, ininya dan juga di tangannya ada segenggam rambutnya dia itu guys. Dan di tangannya yang lain ada rambut orang lain. Dan juga baju yang digunakan Heather ini terbuka setengah badan guys. Dan itu juga yang terjadi dengan kasus yang menimpa Elisa.
Tapi anehnya ya, kenapa dia harus meletakkan rambut si Hitler dan rambut orang lain di tangannya Hitler, guys? Apakah mungkin memang untuk digunakan masturbasi, jadi seolah-olah dipegangin gitu terus digesek-gesek, ya entah juga, atau mungkin dia juga melakukan pemerkosaan terhadap Hitler, ya sebetulnya nggak tahu juga sih, tapi aku rasa itu nggak mungkin ya, karena kan dia ini pengidap fetis gitu. Dan memang si Danilo ini juga bermuka dua ya guys, karena pada saat anak-anaknya Hitler ini histeris menjerit ketakutan, si Danilo ini menghibur anak-anaknya Hitler guys, jadi seolah-olah dia itu nggak tahu apa-apa gitu. Dan saking hebatnya aksi pembunuhan si Danilo ini ya guys, ketika jasadnya si Hitler ditemukan itu tidak ada sidik jari atau DNA apapun di sana guys. Tapi beruntungnya guys, polisi menemukan jejak sepatu dengan berlumuran darah di sana guys. Dan ketika polisi sedang ngobrol dengan Danilo, polisi menyadari kalau misalkan sepatu yang digunakan Danilo itu bau pemutih guys. Sehingga polisi curiga kalau jejak sepatu yang ditemukan itu adalah sepatu yang digunakan Danilo, tapi sudah dicuci dengan bersih menggunakan pemutih. Karena bukti yang dikumpulkan belum cukup, akhirnya polisi masih melakukan penyelidikan guys. Dan akhirnya polisi menemukan ada salah satu CCTV yang merekam Danilo sedang berjalan-jalan setelah pembunuhan Hitler berlangsung guys. Dan akhirnya Danilo dijadikan tersangka guys. Tapi tetap aja polisi tidak bisa menjebak si Danilo ini dengan bukti yang lanjut, sehingga si Danilo ini belum ditahan guys. Tapi polisi tetap mengawasi si Danilo ini dengan sangat ketat guys. Dan setelah pembunuhan Hitler ini, si Danilo belum kapok juga guys. Karena polisi kan mengikuti si Danilo terus. Dan akhirnya polisi menemukan kalau si Danilo ini sedang menguntit seorang wanita di taman guys. Tapi ketika ditanyakan, si Danilo ini menyangkal dan dia mengatakan kalau dia itu sedang menikmati alam. Tapi ini aneh ya guys, karena kedua pembunuhan ini dilakukan pada tanggal 12. Jadi entah apakah dia sedang melakukan ritual fetisnya atau apalah, gak tahu juga. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut dan juga setelah jasad Elisa ditemukan, akhirnya pada tahun 2011 Danilo dinyatakan bersalah atas kasus Elisa dan juga Hitler. Dan akhirnya dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Wah, menurut aku ini nggak cukup ya hukuman penjara aja. Kenapa nggak langsung hukum mati aja gitu? Karena sikapnya ini seperti seorang psikopat gitu guys. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Yap, itulah kasus Danilo Restivo, seorang fetis rambut pembunuh guys. Dan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan bosan, klik like kalau misalkan kalian suka dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Galeri Marissa. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, mantan, nenek, kakek kalian semua ya. Semoga terhibur dan bye-bye.